Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Ini Taiwan jam 12 berapa ya teman-teman ya? Aku baru mulai mana? 12.53. Dari pagi aku baru mulai ini teman-teman. Tugas negara nih ya. Pagi ngurusi Bu Bos dan tadi yang bangun pagi Pak Bos sama Mbah Bos karena aku nggak sholat jadi santai teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Bos itu sudah manggang roti tawar, sudah sarapan dan sudah makan telur yang aku kukus kemarin malam. Dan habis itu sudah sarapan, Mbah Bosnya sudah bikin meja. Aku baru bangun kritis dari kamar, terus ke kamar mandi, gosok gigi, cuci muka, terus bangunin Bu Bos. Rencana aku mau manggang roti, ternyata sudah dipanggang Pak Bos dan roti tawarnya tuh habis. Otomatis buat sarapan Mbah Bos sama Pak Bos dan aku sama Bu Bos bikin baru. Tuh masih dua yang belum kemakan. Nah, bosku tuh duduk manis tuh Mbah Bos ya. Jadi real belum muli teman-teman, tapi lantainya masih glowing, masih bersih lah ya. Karena kemarin malam juga aku bersihin. Nah, sehari bersih, rumah menyeluruh 2 kali teman-teman. Kalau areal meja makan maksudnya, meja makan sama dapur tuh berkali-kali. Setiap habis sarapan pagi dibersihin, makan siang dibersihin, malam dibersihin, kelihatan kotor dibersihin, seperti itu. Jadi tetap bersih sering ya, tapi tetap aku bersihin. Habis ini aku urus Bu Bos ke kamar mandi untuk tidur ya, terus gosok gigi, cuci muka, tidur, terus aku baru bersih rumah, terus istirahat, terus bangun makan pagi, seperti itu. Oke teman-teman, jadi aku tegaskan untuk teman-teman semuanya ya, mohon beribu maaf apabila kelancanganku ini demi kebaikan untuk semuanya, menjaga nama baik kita sebagai seorang TKW, juga khususnya untuk di Taiwan atau dimanapun kalian berada, kita di negara tetangga tetap jagalah harum nama negara kita Indonesia, dan tetap hargailah negara yang kita tempati ya. Jadi intinya nggak usahlah kita saling hujat-hujatan, bully-bulian sesama seperjuangan seorang TKW antara TKW ya. Apabila ada salah itu alangkah baiknya kita pecahkan secara baik-baik, diluruskan, diingatkan, itu alangkah baiknya. Nggak perlu kita tantang-tantangan sampai nontot-nontot, meledak-ledak, sampai ngomongnya keras-keras seperti itu. Kalau sampai dilihat orang Taiwan, negara tetangga, itu malu-maluin ya. Itu teman-teman ya, karena banyak teman-teman di TikTok tuh orang Taiwan yang ingin berteman sama aku habisi karena apa ya, takutnya kalau lihat kita seperjuangan terus debat-debat gitu teman-teman, terus jadi perbincangan gitu loh ya. Itu sering aku blokir loh teman-teman, nggak aku ikuti balik ya, seperti itu. Karena apa ya, seperti itu, takutnya lihat kita seperti itu kan. Hargailah teman-teman ya negara yang kita tempati juga. Hargailah negara Indonesia kita. Keuntungan kita apa? Coba berantem, berdebat, tantang-tantangan, keuntungannya apa? Biarin orang mau pamer apa, mau ngapain itu terserah dia. Yang penting nggak merugiin kita. Untuk beli bukan pakai uang kita, udah tau nggak punya hutang ke kita. Ya udah, ngapain diperpanjang keadaan? Kita itu udah tua, bukan dewasa saja, sudah tua. Namanya kalau sudah punya anak itu sudah tua ya. Apalagi ada orang yang bilangin aku mbok, nggak apa-apa mbok, kepala 3 ke atas sudah punya anak tuh mbok ya. Yang sudah punya anak merasa masih gadis, masih ABG itu ya, ABG tua kurang bahagia kali ya. Jadi intinya kita itu kalau dinamakan sudah punya anak itu ya mbok ya, bukan gadis lagi gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi hidup itu cukup disyukuri, motivasi yang baik saja. Tapi aku nggak tahu membahas hal-hal yang seperti itu, biarin saja. Aku tuh direndahin orang, dihina orang, udah cukup biarin saja. Kalau aku sendiri sih cukup buktikan kita itu tidak seperti yang mereka katakan, dan kita buktikan kita bisa sukses dan lebih bisa. Itu teman-teman cara balas dendam yang baik. Nggak usah dibalas dengan hujatan, dengan bulian ya. Dan 1-2 orang yang melakukan kesalahan ya, nanti seluruh Indonesia kita sebut. Orang negara tetangga bilang TKW berasal dari Indonesia, kan? Negara Indonesia kita disebut TKW 1-2 yang melakukan kesalahan, semua TKW dibilangin TKW Taiwan ya enggak, jadi menyeluruh. Jadi jagalah nama baik diri kita juga, jagalah nama baik Indonesia kita, negara kita, dan hargailah negara yang kita tempati. Seharusnya kita itu bersyukur
diberi kesempatan untuk bisa kerja ke luar negeri ya, diberi panjang umur, kesehatan jasmani rohani. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dan manfaatkanlah sisa hidup kita yang sebaik mungkin, karena kita tidak tahu umur kita sampai seberapa ya kan gitu. Enggak, jadi apes kayak maut itu enggak ada di kalender dan tidak ada pemberitahuan gitu loh teman-teman ya. Dan begitu lihat kemarin tuh ada kejadian kecelakaan anak sekolah masih seragam pakai baju apa ya, pramuka ya, itu dikirimi mantan suamiku aku itu di Pasar Pon Ponorogo ya teman-teman ya. Itu tertindas apa tuh, tangki minyak, akhirnya meninggal. Ternyata anakku juga kenal, kelahiran 2006, namanya Linda siapa gitu ya, 2006, SMA 1 Ponorogo. Nah seperti itu teman-teman, kita itu nggak tahu usia kita, jadi nggak usahlah kita andaikan kita cantik ya nggak usah menyombongkan kecantikan kita ya, cukup disyukuri saja gitu. Kadang terus merendahkan yang lainnya, menghina fisik lainnya, jangan gitu loh. Kalau Allah berkehendak itu mudah. Siapa tahu kamu diberi ujian tiba-tiba kamu kecelakaan gini gitu kan, ibaratkan seperti itu ya teman-teman. Kan kita nggak tahu diberi ujian apa, tiba-tiba kecantik kamu hilang. Nah seperti itu, Allah tuh kalau berkehendak mudah, kita membalikkan telapak tangan kita saja. Jadi seperti itu teman-teman, contohnya seperti itu. Jadi cukup disyukuri, jangan menghina yang lainnya. Jadi Allah tuh kalau mau menguji umatnya tuh ya seperti itu teman-teman ya. Kalau kita itu orangnya gak sabar ya, menuruti emosinya saja, saling membalas, saling menghujat, satu dua orang yang kena masalah, yang lainnya ikut-ikutan menyerbu gitu, ikut-ikutan menghujat, padahal nggak tahu masalahnya, itu dosa teman-teman ya. Kamu itu seharusnya mengingatkan kalau ada orang yang hujat-hujatan yang tidak baik seperti itu, luruskan, ingatkan, jangan ikut menimbrung, ikut menghujat ya. Dan orang yang kamu hujat itu tidak merugikan kamu, tidak tidak mengolok-olokkan kamu juga, kamu ikut-ikutan, nggak ada masalah dengan kalian. Nah, kalian itu dosa gitu loh teman-teman, dosa juga, menanggung dosanya dia. Justru yang kamu hujat tuh berkurang dosanya tuh. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita itu bisa mengingatkan ke hal yang baik, kedamaian, pahala untuk kalian. Kalau kalian nggak tahu alurnya, tiba-tiba ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut menghujat, membuli, menghina, apalagi sampai menghina fisik, menghina materi. Nah, sama artinya kalian tuh hidupnya kurang bersyukur ya. Karena apa? Tidak mensyukuri atas nikmatnya Allah ya, atas ciptaannya Allah, sama artinya menghina yang menciptakan. Itu teman-teman ya. Jadi gak usahlah kalian menghina fisik orang lain, menghina materi. Semua itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi kalau kalian diberi ibaratnya segalanya, lebih dari lainnya, itu cukup syukuri, motivasi yang baik saja, yang positive thinking. Gak usah menjatuhkan, merendahkan, apalagi menghina. Kalau kalian menghina, sampai menghina fisik orang lain, itu sama artinya kalian hidupnya kurang bersyukur dan tidak bisa menghargai dan mensyukuri ciptaannya Allah. Sama artinya menghina yang menciptakan. Allah itu mudah kalau mau berkehendak ya. Apa yang terjadi, apa yang dia kehendaki, sekejap pun bisa terjadi gitu. Kun fayakun saja, bagaikan membalikkan telapak tangan saja. Jadi kita itu hidup jangan terlalu merendahkan orang lain, jangan terlalu memandang sebelah mata saja ya. Mau dia itu kaya, mau enggak, mau punya segalanya, mau enggak, mau pamer, mau apa ya terserah dia, bukan mamerin milik kita ya udah nggak merugiin kita, beli bukan pakai uang kita, ngapain pada ribut-ribut, tantang-tantangan, terus untungnya apa? Orang Taiwan lihat, apa nggak malu kalian? Dulu teman-teman ya, ngapain pada suka ribut-ribut ya, karo muli ini loh, wis renek jenenge pembantu elek cek neng Taiwan jadi TKW sultanan. Jadi sultan tuh kalau sudah di rumah di Indonesia, sudah jadi bos, sudah bisa kumpul keluarga, itu namanya sultan. Kalau kita masih sama-sama di sini, ini kotor nih habis sarapan lantai itu. Kalau kita masih sama-sama di negara Taiwan, masih kerja ngusek WC-nya, itu nggak ada yang dinamakan sultanan gitu teman-teman. Status derajatnya masih sama, seorang pembantu TKW ya.
pejuang devisa negara, mencari rezeki untuk keluarga itu yang baik lah. Intinya yang baik apa, enggak usah kita hujat-hujatan di negara tetangga. Malu-maluin, tahu nggak? Kalau sampai orang Taiwan lihat, karena orang Taiwan tuh banyak loh yang punya TikTok ya. Soalnya itu banyak yang ngikutin aku ya, tapi aku blokir, nggak ikuti balik. Karena apa? Takutnya ya seperti itu, lihat kalian berantem tuh malu-maluin. Maluin nanti kitanya pasti kesebut orang Indonesia gitu. Jadi yang nggak ikut-ikutan jadi kesangkutnya disebut orang Indonesia gitu. Jadi kalian harus menjaga nama baik Indonesia juga. Aku sebenarnya nggak pernah lo angkat bicara seperti ini ya teman-teman ya, karena aku orangnya tuh suka no comment gitu loh. Begitu sering lihat seperti itu, bukan satu orang dua orang ya. Ini real aku baru mulai ya. Ini jam berapa? Jam 13:03. Aku nggak sholat jadi santai teman-teman ya. Tuh Mbak Bos. Jadi seperti itu teman-teman. Mbak Bosku tidur bubuk cantik. Tete mini sentasau lin tete halek cang mici soso suaya lek. Jadi hargailah negara yang kita tempati ya. Tue putue lin mama. Tue putue sanpan cai Taiwan ke sanpan hau tue putue. Sanpan eating house sebuse. Tuh ya, rungok nih teman-teman. Lah bosku yang ngomong loh, denger nggak? Dikatanya bekerja itu bekerja yang baik. Nggak usah berantem-antem. Taiwan itu. Tuh ya, sanpan house sebuse. Tuh, sembuh caica, kancing tuh. Itu mamanya bosku teman-teman. Kerja itu yang baik. Oh teman-teman, rungok no. Kerjanya sing apik, aja tukaran. Dia numpang ning negara tonggo, kerja sing apik. Udah tukaran, jangan teman-teman berantem, ribut-ribut, raya nopo jane. So, kerja sing apik, udah geger, wis tuwek-tuwek awake dhewe ora bayi cilik. Yo, gemes aku krungu ngono. Melok sedih aku walaupun tidak ikut menghujat, menghina siapa saja ya. Aku paling enggak suka kalau ada orang yang cuma memandang seseorang dengan sebelah mata saja. Karena di atas langit masih ada langit gitu. Cukup bersyukur saja. Gak apa-apa, kalian menunjukkan. Alhamdulillah teman-teman, aku bisa sukses. Berkat di Taiwan, berkat di Hong Kong, apa berkat di mana? Nih aku bisa beli sawah, nih aku bisa bikin rumah, nih aku beli mobil. Pajero, jreng. Nah, ngono. Gak usah, tapi bar dudoi kesuksesannya terus menghina nih ora oleh. Gak boleh, gak baik, ya toh. Ngono teman-teman. Wis to, ingat to karo Gusti Allah podoan kok lak bedo sadar. Sadare piye? Bahwa itu tidak baik. Ingat to karo Gusti Allah, nyebut to astagfirullah. Tidak seharusnya aku membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak seharusnya aku membalas hinaan dengan hinaan. Teman. Mergane aku ngomong ngene apa? Aku ngalami dhisik soalé 2019. Aku ya enggak salah. Dihujat orang, dibilangin gini-gini gitu, ya tak balas balik, elek-elek kata-kataku juga, ngapain dia. Tapi apa sebaliknya, doa itu adalah kata itu adalah doa dan kembali ke aku. Semenjak itulah 2020 benar-benar aku jadi pemaaf, bukan pendendam, walaupun aku tidak salah. Tuh bertanya Dede sio-sio bu kangkang betan tan mini liang ibu ranho siwan pance ranho tasau lah atau enek bosku bosku apian wonge ya ini lah aku sik muli dikira ngapus aku ngomong apa enenge dadi viti-viti ku real itu kisah nyataku kae sayangi rambis wedok di bojone tan mini fang cepin kakang Kalau sen siosi, mini tasau. Satu siosi punya 7 lek. Nah,
to teman-teman, aku gak ngapusi domong apa enengi. Aku enek bosku aku ora bermuka dua teman-teman. Lah enek bosku lho. Malah aku ki santeria. Delok ya ini wis jam piro ya? Jam 1 luwih aku lagi nguli. Parek. Lah aku lek dino Senin sampai Jumat enek bosku malah aku sibuk ngatur jadwal kerja. Kayak contohnya dek bersihin ki apa jenenge? Kompor gas bersih cering to, dek kaya apa rupane malah resik. Ora nek bosku malah aku sibuk, nek bosku santai iki. Ya ini dik urung kerja iki. Wis jam piro? Jam 13.08 menit. Halo teman-teman, yo. Jadi kita kerja nggak perlu ditunjukkan bos itu akan tahu dengan sendirinya, real akan hasilnya. Oke. Bos itu bisa menilai, oh ternyata pembantuku neng omah rene aku ya rajin, rumahnya bersih kan ngono. Foto, caranya begitu geger ae. Tunjukkan kita itu bisa kerja baik. Tuh di negara tetangga itu baru good. Kayak berantemnya tukaran udur-uduran sirang jelas ini wong nilai awake dhewe gak apik gitu. Wong kerjane negarane wong kok kutukaran ae berantem ribut ora ngerti karo negara kene. Ngono pemikirane wong ki masamu. Nah, malah aku setuju lek TikTok Taiwan dihapus sih. Sangat setuju banget. Biar mengurangi perdebatan di situ. Halo, kancing. Ayo tete. Ayo, bilang telur. Ngerti aku sibuk ngono kecapean to kandhane kok. Dadi aja seribet perkara apa jane podokan. Sik durung steril ning lali, guys. Gara-gara mumet aku mikir wong-wong berantem ning Taiwan kuwi. Ngopo jane padha berantem e. Kok ya sing rukun. Nang sate teh. Saiki ngelapi kursine ya to, Mbah Bos ngate. Guys, iki nek bosku, guys. Wong bosku ki bubuk cantik ndang aku resik-resik malah tangi. Nanti resik ya cepet. Bosku ngerti masamu. Jadi aku kan nek bos antara nuras biasa, guys. Dolanan HP ya biasa, sing penting tanggung jawab yang utama kerja. Median heeh lho, Pan. Tuh ya. Dan nione bukai liang dian icek lah. Puyo median beda kan yang lah tuce. Ya toh, bosku apian wis ngene engko bare tiwai amplop kandel aku 2 minggu kas, lipat kali lipat gaji ngono lho. Simene awake dhewe yang Taiwan nggih toh. Kerja yang baik, tunjukkan yang terbaik, jangan bikin bos kecewa ya toh. Apalagi kalau kayak kita sampai berdebat-debat terus bos kita itu tahu. Bukannya bos kita ya malu, tahu enggak? Kita tuh kalau masih di sini kerja di Taiwan nggak ada namanya TKW Sultan. Sultan tuh kita sudah nggak usah kerja di Taiwan, duduk manis di Indonesia, duduk di kursi goyang sambil pegang laptop, komputer, resinya pada keluar sendiri. Nah itu Sultan namanya. Punya karyawan, dipanggil bos, laporan bos. Barangnya stoknya habis bos. Nah itu Sultan. Lek kita masih jadi TKW seperti aku ini masih ngosek-ngosek WC, masih lap-lap niki, masih nyewoki wong bokonge wong Cina, ngeri tai uyuan itu Sultan. Cik pembantu. Ngono lho, guys. Jadi bisa membedakan antara Sultan dan tidak. Bedanya TKW itu memang ada yang sukses, ada yang enggak karena kebutuhannya sendiri-sendiri dan setiap TKW itu hobinya sendiri-sendiri juga. Ada yang suka shopping, ada yang suka boros-borosan, ada yang suka menabung gitu. Ada yang mengutamakan gaya, ada yang mengutamakan penampilan, ada yang mengutamakan isi tabungan. Kalau aku pribadi jujur, gaya bagiku tidak utama, penampilan tidak utama. Yang penting keluarga bahagia, isi tabungan ada, aset di Indonesia punya, wes ngono tok. Balik iso sukses, kuwi tok pikiranku. Soal gaya, penampilan tuh akan mengikuti dengan sendirinya asalkan kita sudah ada tabungan. Loh, guys. Jadi gak usah lah kita geger-geger.
perkara yang nggak jelas. Kita cukup bekerja, tunjukkan bekerja yang baik, itu aja cukup. Ngapain kita geger-geger nggak baik lagi. Ya udah bosku ngerti aku karo nggawe video. Tangge video nih YouTube ngo ben bodoh ngerti ngo para TKW gen bodoh gak geger liyane. Ya toh. Kita itu memberi motivasi yang baik, kerja yang baik. Ngono wae lek bosmu ngerti wae tukarane beribut apa ra ya isin bosmu. Ra isin piye? Bosmu diomongi pembantumu lho, tukarane. Oh, ra isin wae. Ngono, oke carane. Tak testi carane membersihkan jendela gen rapet takilan ben gak tiba. Nah, cukup pakai tongkat dikasih lap saja ini bersih ya kan. Ngono lho, gegeri. Apa geger-gegeri. Yang kancing toh. Nah, sayang sanpan ke sanpan hao. Puyo puhao. Tajia kama. Cuan Jien hao. Bica sukses tuh putih. Kayaknya ngomong bahasa Taiwan barang guys aku. Aku ngomong kerjanya sing apik, gak satukaran. Balik sukses. Kamani sanpan dari Taiwan, tajia. Tajia tukaran gak guys? Pesen tajia atau guys? Tajia bukannya gelut guys. Ya wis lah tak uni-uniku, penting maksudnya ngono kuwi lah. Ngono, kerja yang baik gitu. Jangan bikin bos kecewa. Kayak wis to, guys, yang luar negeri rasakan pola, rasakan rengkek balik lek awake dhewe nggo kesuksesan diguyu tangga tenan. Keplok iki. Nek diomongi ngene iki ya aja nesu, guys. Aku ngomongi demi kebaikan, bukan demi kebaikan bersama gitu. Lah sampai orang tua kita tahu kita di luar negeri berantem berdebat itu sedih loh guys, sebagai orang tua mikir loh guys. Mungkin yo dipikir guys, aja kur nganu karepe dhewe. No, yo ta bos, bener ra bos. Bos kowe Jawa, mbah bos ku barang kok. Ngomongin nang Indonesia iki sing neng Indonesia ya dikit delok wong seluruh dunia lho guys. Sampirannya anu guys, melosrot guys. Oh guys. Megak napa guys aku ngomonginnya asing ngalami guys, pahit urip guys. Aku dhisik tak critani gen ngerti sampean. Dadi aku perkara lek kur nyekel dhuwit ora perkara dadi TKW tok lho guys. Ngono lho. Dadi wis gak kaget. Nyekel dhuwit ora wis ra kaget, wis biasa. Dadi aku suka ibaratnya suka memotivasi gitu loh guys intinya. Ya kayak contohnya ya kayak aku lah memberi contoh ibaratnya alhamdulillah aku dipertemukan bos baik, itu adalah suatu motivasi, itu fakta yang terjadi pada aku gitu loh guys, bukannya berhasil pamer sombong dan lain sebagainya. Yang penting kita itu jangan merendahkan orang lain. Kita cukup bersyukur karena setiap orang tahu mengungkapkan kata hatinya tuh beda-beda. Karakter orang beda-beda, kemampuan juga berbeda-beda. Jadi kita gak boleh memvonis orang lain sama dengan kita. Ya, intinya seperti itu. Cukuplah kita motivasi yang positif thinking saja. Mau orang bilangin kita pamer, mau orang bilangin sombong, mau apalah, itu urusan mereka. Karena setiap orang itu mempunyai pemikiran yang tidak sama, ya kan? Kalau orang yang berpikiran positif, yang jelas selalu berpikir yang positif thinking saja gitu loh, pada siapa saja. Karena kita kebiasaan berpikir positif, pasti yang akan terjadi pada diri kita juga yang positif-positif saja. Kalau orang lain yang berpemikiran negatif, itu yang jelas yang terjadi yang negatif gitu loh guys. Ya, jadi pola pikiran itu juga pengaruh dalam hidup kita guys. Pola pikir kita itu negatif, ya yang akan terjadi yang negatif. Kalau pola pikir kita itu positif, yang akan terjadi pada kita ya yang akan positif-positif gitu loh. Ya, gitu. Enggak perlu lah kita berantem-antem, kita debat-debat, stop lah.
Kita bukan anak kecil lagi, kita sudah tua ya. Bukan cuma dewasa, sudah tua. Apalagi kita sudah kepala 3 ke atas, kepala 4 seperti itu ya. Itu bukan dewasa saja, sudah tua kita. Ya, bentar lagi kita punya cucu. Lihat sekarang usia 36, 37 tuh loh udah punya cucu, ya toh. Kalian sekarang usia berapa? Bukan usia 17 tahun, bukan ABG lagi. Ngapain pada berantem berdebat-debat masalah apa sih? Ini ceritanya aku lah sama curhat guys, curhat auto gemes dengan orang perdebatan, perbulian, pertantang-tantangan, percekcokan di negara tetangga, malu-maluin saja. Tanya Pak Jokowi toh, rakyat salah awake dhewe cilik yang negara tangga kur tukarane sesama TKW. Teko Pak Jokowi kan. Teko Pak Presiden iki dhewe gak percaya ya Pak Presiden. Nah, Pak Presiden podo geger ya Pak Presiden yang Taiwan iki piye. Ngono ki ya Pak Presiden mesti ndelok lho guys, gegeran ya. Pak Presiden Pak Jokowi mesti yo duwe TikTok. Ngawur rebukan tukaran gak izin apa we. Pokoknya ini demi kebaikan negara Indonesia, stop lah bully-bulian, damailah demi negara Indonesia kita ya. Karena orang Taiwan tuh bos-bos Taiwan pada punya TikTok guys, tahu nggak? Jadi ngerti ubah pola ya dewi. Jadi motivasi yang terbaik itu bos kita itu ya seneng guys. Oke, aku nih Taiwan. Alhamdulillah bisa merubah nasib kita menjadi lebih baik, gini ceritakan. Ya aku cerita sesuai fakta ya, fakta kenyataanku aslinya gitu loh ya. Di sini aku dipertemukan sebagai baik bener. Lihat jam segini aku baru nguli, ya enggak? Enak, tangannya nyanyinya menir. Halo, mini hayo sauti. Ya guys, mau guys. Pengen sih soso. Dek bah, arep ndeleh nih tongkat ajaibku. No guys, aja tukaran naik kandhane kok anggap podoan. Edike wis tuwek guys, ora bayine, ora ABG. Umur 32 munggah wis tuwek yo an guys, ora kok nom, ora kok ABG. Yo kudu wis iso menyesuaikan. Ngono guys. Mikir sukses enak guys, aja mikir tukaran. Kayak nek kamar bosku iki. Resik-resik ya toh, dan iki lho jam piro guys? Jam 1 luwih, ngerti ora? Jam 1:30 malam. Iki cek nguli pagi ya, saya ngerti ora iki. Hari Sabtu Minggu ngene iki, walaupun tidak libur aku happy. Gak ambil cuti pribadi, bukannya bosku melarang aku untuk cuti. Boleh ya, cuman aku yang gak mau. Kecuali nanti kalau di sini ada suami ya, bapak negaraku kalau sudah ke sini. Ya bapak negara. Ada suami di Taiwan gitu, nggak apa-apa. Maksudnya ada suami kerja di Taiwan, libur itu baru nggak apa-apa. Kalau kita nggak ada suami di Taiwan, mau libur ngapain? Mau nemuin siapa? Guys, cuma libur-libur biasa mending tidur, bubuk cantik, tetap digaji makan tidur, gaji full. Dilipat selimutnya, dirapi. Guys. Kok padha tukaran nek untunge yo apa? Ini dilipat ngebare dilungas dibuka nggih bubuk siang. Aku habis nyapu kan bubukin bubos toh, gosok gigi. Ya enggak apa-apa lah karena biar rapi. Nah, wes ngene iki tok guys kerjaku. Tak dumit-dumit ini tok bare bubuk cantik. Itu padahal pada baru bangun sih pagi ya. Udah siang terus sarapan. Habis sarapan wis kenyang lah ibaratnya terus makan siang. Nanti bangun dibeliin makan lagi sama bosku. Oh, ngono lho guys, kerjake sing apik, gak usah tukaran. Golek dhuwit gen barokah, gen lancar rezekine. Nah, ini ki bosku. Iki bosku sing aku ndelehne nang jero. Iki dhisik ceritan guys. Bosku ki main lempar ning mburi tak didoi. Jadi kayak kaki nyeleh udah sing apik dilemparke. Deleh kene ya.
Jadi sama bosku itu main lempar. Terus bosku dulu pernah marah ke aku gara-gara kaos kaki ya. Tuh, pertama kali dibanteng kaos kaki itu ya. Kan satunya hilang ya. Nah, ini udah aku rapikan seperti ini. Tapi karena bosku gitu cowok ya, ambilnya main tarik-tarik berantakan lagi tuh. Dan seperti ini jaketnya Bu Bos ini aku juga dibeliin harga ini sama Pak Bosku dibeliin 7. Ini juga sama, aku juga punya. Bulan 1 dibeliin jaket 2, kurang lebih 2 harga 3 jutaan. Terus bulan 12 tanggal 30 dibeliin celana 2, kaos 2, topi 1 sama tempat tidur. Kurang lebih ada 13 ribuan lah total ya, uang Indonesia, uang Taiwan 13 ribu NT-an, sekitar 6,5 juta tuh. 2 hari tanggal 30 bulan 12 sama tanggal 2 bulan 1. Nah seperti itu guys, kita kerja yang baik aja lah, kita berantem ya. Ini sambil curhat, maaf ya guys, nemenin aku kerja ya. Hari Sabtu ini tadi tanggal berapa ya, nggak tahu tanggal berapa, lupa tanggal. Intinya Cindian Cihao lupan Cihao哦，没有，没有Cian Bang Cihao没有kan Sauci. Bosku tanya kenapa, katanya tanggal 7. Hari ini tanggal 7 guys. Nah ini kamarku cantik ditempatin Mbah Bos jadi berantakan kayak ini guys. Tuh barang-barangnya Mbah Bos aku gak demok guys. Nah ya kan, ini barangku cantik. Aku tuh orangnya suka kerapian, suka kedamaian, suka ketentraman. Ini barangku rapian. Tapi ini sebagian aku taruh di kamarku sebelah. Nih produk-produk kecantikan Korea, Filipin, MCI, cantik kan? Tuh aku taruh di situ. Biasanya akan tidurnya di kamar cantik ini ya. Terus aku bariskan di sini. Ini full produk kecantikanku, make up ya. Kalau aku tempati ini kan ditempati Mbah Bos 1 bulan. Jadi aku pindah di samping. Jadi di samping aku naruhnya kurang rapi ya, berantakan guys karena tempatnya seperti ini. Di bawah nih guys. Nah ini sama bosku dibeliin lagi tempat tidur kan. Padahal 3 bulan yang lalu aku dibeliin ini di bawah ini. Padahal aku sudah punya tadinya ya. Karena lama nggak dipakai aku minta baru lagi, langsung dibeliin sama bosku sorenya. Dan ini karena musim dingin ditambah lagi beli 1 sama dibeliin celana 2, kaos 2. Ya kan guys, sama punyanya Bu Bosku kan. Tadi Bu Bosku juga punya kan harga 3.600 sama jaket yang warna ini. Yang punya tuh warnanya krem, punyanya Bu Bosku ungu yang harga 3.600. Dan ini punyaku sama Bu Bos kan, sama di kamar tadi kan. Bosku tuh tidak membeda-bedakan guys, walaupun aku di sini seorang pembantu. Kenapa guys aku kasih seperti ini? Alasannya karena aku kan lagi nggak sholat ya, otomatis takutnya kena di kasur gitu kalau banjir ya, seperti itu guys ceritanya. Dan atasnya nanti aku kasih apa guys, aku kasih spray atasnya tidur sini, jadi kalau tembus kan nggak di sini gitu guys. Kan aku nggak sholat ya udah 2 hari ini. Jadi ini tadi ceritanya aku bangunnya kesiangan guys. Bosku sudah bangun, aku belum. Nah produk-produk kecantikanku taruhnya asal-asalan seperti ini guys. Kalau di samping tadi rapi kan. Nah seperti ini. Nah seperti ini guys. Nah seperti ini. Nah dan ini tabungan kotak amalku. Aku bikin 2013 guys. Dulu tuh setiap bongkar aku buang ya. Mulai 2019 nggak aku buang karena ini satu celengan tabungan ini kalau beli 70 NT atau 80 NT gitu loh guys. Kan lumayan agak mahal ya. Jadi aku pakai lagi, aku seperti gini, plester lagi. Dan ini aku masukin lagi habis bongkar 2000 NT itu. Uang tambahan bonusan dari bosku aku masukin. Dan salahnya aku ngelipetnya tuh nggak aku kecilin, jadi ambiar di dalam. Ya udah seperti ini guys. Nah sekarang fokusku tuh lebih suka fokus menabung seperti ini, menabung uang ya. Jangan gegeran lah guys, kita itu bercita-cita lah, kita itu pulang bawa kesuksesan ojo gegeran. Namanya pembantu babu sultan iki wis ora kerja ning Taiwan ini guys, wis ning omah duduk manis. Dan aku lebih suka koleksi mas-mas seperti ini. Ya wes ini tok. Ini adalah ceritaku lah. Ini gelang yang kemarin
Aku buat bandu bapak negara ngakak, guys. Ya wes, ngono kuwi tok. Sik tak simpen sing apik, guys. Terus ini kemarin malam aku tidur antingku lepas satu tuh. Oh, guys, wis gak sah kudu gegeran nih. Oh, gegeran iki guys, aku santai nang njero kamar bosku yo meneng ae. Gak apa-apa. Oh, guys, wis coba do gegeran nih. Ah, gegeran perkara apa ta jane? Wes ngono kuwi tok iki ceritaku guys. Jadi aku setelah ini guys motivasi yang baik. Ini guys iki contoh nih setelah aku stop boros-borosan shopping baju, sepatu, sandal, tas, aku lebih suka shopping emas gitu. Lebih suka menabung kayak tadi. Itu sarannya bosku guys. 2015 aku diajak buka tabungan. Modalku berapa? 200 NT, enggak ada 100.000. Dalam tempo 14 bulan aku setiap bulan disarankan menabung 10.000 NT. Itu aku menjadi ratusan ribu NT. Selain uang aku tabung, aku pegang sendiri. Nah guys ceritanya. Aku cuti pertama. Kita guys sih guys. Orang kena dilebok nih yang kotaan itu guys. Wes sembuh lah disampir nih ini. Ceritanya ngono guys. Iki aku beliin gelang iki untuk ibuku. Aku menabung uang koin. Sik tak dudo yo. Ning gone kono wis aku lebokna salah-salahne wis. Wis dilebok ning ngene guys. Wis ben ngono. Nah, no guys. Yo wes kur tak deleh kene tok, ngene iki tok. Sik tak dudoi, gak percaya ngapusi engko dikira aku. Aku ngomong apa adanya, guys. No, gua. Delok ning kene. Tabungan kelak rintit ning kene. Kae ketok ra? Ya toh, aku bikin 15 tabungan, biasa aku bongkar 1 tahun sekali. Iki kamarku malih dadi ngene iki sing nggone Mbah Bos berkele wis ben. Nah, ya toh, wis ngono tok. Wes selanjutnya nyapu saya. Coba tukarane wis ngono ku lho. Timbang tukarane iki mbok wis padha meneng. Semangat kerja ae, fokus kerja. Wis ku to guys, gak nyapu meneng ae. Kuwi karo ngomong ngene iki. Bosku is the best kok guys. Taiwan rambutnya brodol guys. Nek bosku loh guys, bukannya aku nggak sopan ya guys ya, karena seperti ini guys, ada bosku aku yang nyapu. Karena apa, tadi aku buru-buru cepet nyapu, bosku sudah bangun. Makanya aku kalau ada bosku apa bersih-bersih sungkan. Makanya hari Senin sampai hari Jumat tuh sudah aku bersihin sekencing mungkin. Jadi Sabtu Minggu bersih-bersihnya tinggal tipis-tipis, nyapu-nyapu lap-lap seperti ini tadi. Gitu loh guys. Jadi aku bukan menunjukkan ke bos, justru ada bos tuh malu aku bersih-bersih sungkan. Kalau nggak ada bos malah bersih rumahnya, gudangnya pun celing. Tadinya ini nggak bersih ya gudangnya, aku bersihin, aku bikin celing-cerong seperti ini, rapi kan. Nah, tadinya ini penuh barang sampai tumpuk segini, aku buang, ini nggak penting. Nah, rapi kan. Oh guys, kayak koper-koper. Dan aku kalau pulang tuh koper pakai koper bosku guys, nggak boleh beli sendiri. Ya udah. Kan guys, ya aku tuh ada bos antara enggak tuh biasa guys. Main HP ya biasa, yang penting kerjaan kita oke. Coba detetan nih deh. Holy hell. Ini pasal kancing kan ini tadi soso. Quay hảo lợ. Hay là sự cho ngọc phiên cành. Can si. Thế cầu sinh ó. Hình chiêu mèo chợ tua tôi ở thế semping ya lên thế tan chay chính chợ thành tua là. 哦，它是巧克力把它灌进包这是什么了吧？里面有什么？就是巧克力嘛。巧克力白色的。哎，白色的。哦。哎，guys。小口。Habis gue dulang bubus guys。太太应该又很多尿尿。没有了，刚刚尿尿很多哎。起来的。Bosku apaan tuh guys? Istrinya disuapin dia guys, udah celing kan rumahnya. Glowing kayak pipinya wong ayu kan.
Ngono lho, guys. Nah, kerja itu yang baik, ojo berantem neng negarane wong. Kita itu numpang kerja di sini ya. Gak ada namanya pembantu-pembantu sultan, babu sultan. Ya memang semua orang tuh berbeda-beda. Ada yang suka dandan kayak artis. Sawadenya luar negeri rasa dandan kayak artis-artisan wis rapopo, guys. Yang penting isi tabungannya enek gitu. TKW sukses itu bukan dipandang dari kita berdandan artis, berpakaian modis, berpakaian mahal, bukan. Pakaian 1 senti pun nggak apa-apa, yang penting sopan, menutup badan, tidak telanjang, udele nggak ketok, no guys. Berpakaian yang sopan, ya sopan di rumah pakaian di panjang gitu. Nah, walaupun di atasnya seperti ini, aku pakai panjang. Nah, sampai reget kabeh guys. Ngono lho guys, hidup tuh nggak usah kemakan gengsi. Ya aku lah dandan kayak artis, dandan kayak apa guys, sing kelas mall mahal ya kayak tak duduh nih jaketnya harga jutaan gitu. Yang aku rasa suka bergaya-gaya doang guys. Gaya rasa sesuai dengan kenyataan gaya apa ya ora. Kabeh wong iso gaya, iso berpenampilan. Tapi pertanyaane isi dompetnya enek ora, isi ATM enek ora. Sektor terima gaya-gayaan berpenumpal penampilan tapi isi dompet ATM kosong nipis miris guys ngono guys wes to tak kandhani hidup itu wis apa adanya tuh indah, gak usah kemakan malu, gak usah kemakan gengsi. Isi dompet ATM kita biar berisi ngono wes to. Tetap ingat kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat 5 waktu kita lah. Sabarmu tuh nanti bisa terkendalikan. Emosimu maksudnya bisa terkendalikan. Oh guys. Terus toh gak percaya jajalan mergan aku diri guys tahu ngalami. No guys, ini sih emosian mau teman. Oh gak salah kok disalahin. Oh emosi aku balas dendam. Ngomong sekarangku. Setelah itu aku sadar 2020 tidak seharusnya aku balas dendam yang sama, walaupun aku tersakiti hatiku itu tetap baik loh guys. Pada yang menyakiti, doaku yang terbaik. Lihat setiap aku komen pasti aku selalu mendoakan orang ya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan sukses selalu. Kata itu adalah doa untuk kita mendoakan orang lain sama artinya kita mendoakan untuk kita sendiri ya, seperti itu. Terus toh ngomong iki bodoh manut guys, ojo tukaran. Ku tok jalukanku gak apa-apa ojo tukaran antara TKW dan TKW. Yo, damai. Kita senegara se-Indonesia. Wis ceritane bajuku akeh guys. Cucianku sendiri yo guys, segini banyak guys. Nah, segini banyak ada punya aku sendiri sak deret-deret nih. Belum ini satu bak belum kecuci. Lihat kan, ini 1 ember yang bawah ember merah, 1 ember merah lagi, 2 ember guys. Wow, my god. Ini musim dingin ya, apalagi musim panas sehari aku bisa ganti 1 kali sampai 4 kali guys. Kalau ada acara keluar ke rumah sakit, ke taman gitu ya. Karena aku kalau sudah panas itu ganti guys, kalau nggak ganti itu super. Ya udah, super nggak nyaman gitu maksudnya. Ya udah gitu saja, itu adalah suatu pesan aku untuk teman-teman seperjuangan. Jadi intinya tetap jaga nama baik negara kita Indonesia dan tetap hargailah negara yang kita tempati, karena kita di sini walaupun bagaimana kita itu menumpang mencari rezeki untuk keluarga supaya mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kelancaran selalu, dan supaya kita itu tetap diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, tercapai cita-cita kita dan pulang membawa kesuksesan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bukan bermaksud apa ya guys ya, udah gitu saja karena aku suka kedamaian dan ketentraman. Dan kalau dipandang negara tetangga, dipandang orang lain tuh juga kita itu ada harganya gitu loh guys ya. Nggak menjatuhkan nama kita juga gitu. Apalagi kita warga negara Indonesia terkenal etikanya yang baik, sopan santun, pekerja keras, bukan pemalas ya. Kalau sampai orang Taiwan lihat kita hujat-hujatan, bully-bulian, terus bos kita lihat, keluarga kita lihat, terus malu-maluin guys ya. Dah gitu saja. Apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari aku, TKW Taiwan Mini, berasal dari Kota Reok, Jawa Timur, Ponorogo. Thank you. Salam satu jiwa untuk semuanya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
Salam damai, sejahtera, dan saling memaafkan untuk semuanya ya. Walaupun aku tidak terlibat dan tidak ikut-ikutan tentang hujat-hujatan, bully-bulian, tentang menjatuhkan, merendahkan, dan lain sebagainya. Aku yang mendengar dan melihatnya ikut kasihan dan ikut sedih ya. Karena kita sama-sama di sini seperjuangan, sama-sama sebagai TKW, sama-sama sebangsa negara Indonesia. Oke, damai, 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 indah. Bye-bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.